Dunia di ambang penjara. Iya, setelah menjadi pembicaraan banyak orang karena dituding kabur dari kewajibannya melakukan karantina, Rachel Fenya kini harus berurusan dengan hukum. Tadi malam, Rachel akhirnya memenuhi panggilan pihak berwajib guna menjalani sederet pemeriksaan. Gonjang-ganjing polemik yang mendera Rachel Fenya ini berawal dari tulisan panjang netizen yang mencurigai Rachel dan sang kekasih kabur dari karantina di Wisma Atlet sepulangnya dari Amerika Serikat. Mirisnya, Rachel juga disebut-sebut dibantu seorang oknum TNI hingga ia begitu mulus melenggang merayakan ulang tahunnya di Bali. Namun di hadapan Boy William, Rachel justru membantah soal tudingan dirinya kabur karena akan merayakan ulang tahun. Rachel memang mengaku tak menjalani karantina karena ingin segera bertemu buah hatinya. Namun apapun alasannya, hal itu tetap tak bisa dibenarkan dan tentunya sangat membahayakan. Lalu setelah 9 jam menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, bagaimana nasib Rachel Fenya ke depan? Benarkah Rachel langsung ditahan dan terancam kurungan penjara? Tanpa basa-basi, I know you're not feeling well juga. So lo pulang dari Amerika dan lo gak karantina. Betul. Aku pulang dari Amerika dan aku nggak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Why? Perlakuan aku ini salah dan nggak ada pembenaran sama sekali. Alasan aku juga nggak bisa dibenarkan sama sekali. Alasan aku juga nggak bisa diterima. Tapi emang alasan aku itu karena aku pengen ketemu sama anak-anak, tapi itu bukan alasan yang tepat dan... You say you miss your kids, makanya you don't want to do the quarantine. Biar bisa cepat-cepat ketemu sama mereka, tapi you know itu bisa membahayakan your own kids, man. I mean, they're children. COVID is real. Ya, terlalu berpikir pendek juga sih. Harusnya emang nggak kayak gitu. Kalau gue sih jujur karena gue pernah merasakan karantina, gue kesel ya gitu. Kalau dia alasannya katanya kangen sama anak, gue juga punya anak 3 gitu kan. Kalau alasan dia kangen anak, kenapa saat dia pergi ke LA dia nggak bawa anaknya? Itu pertama. Kedua, dia extend 8 hari di LA bersama pacarnya. Kalau dia kangen ngapain dia extend gitu kan? 8 hari itu bukan suatu yang sebentar loh gitu kan, untuk membuang waktu sama pacar yang belum muhrim ya gitu. Terus tiba-tiba dia diwawancara sama Boy, ya saya tahu saya salah, tapi saya beneran kangen anak, tapi itu juga bukan jadi suatu alasan untuk saya gitu kan. Ya memang bukan alasan, karena yang di karantina ini banyak banget juga yang punya anak kok. Ada yang bilang bahwa kamu itu kabur. Beritanya adalah you were in quarantine, tetapi you escape. Dan juga ada yang bilang ini, kamu escape your quarantine karena demi your birthday party. Kalau narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali, nggak seperti itu gitu. Tapi kabur karantina betul. Saya, Maulida, dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya pada semua masyarakat atas kesalahan dan kejelekan kami dan sudah meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Iya, Rachel Fenya yang biasanya banyak bersuara kini mendadak irit bicara. Ia banyak menundukkan kepala seakan ingin menyembunyikan ekspresinya saat ini. Namun di sisi lain, kaburnya Rachel dari kewajibannya menjalani karantina benar-benar membuat banyak orang geram, tak terkecuali Nikita Mirzani. Niki bahkan secara mengejutkan mengungkapkan bahwa Rachel rupanya sudah 2 kali tak menjalani karantina setelah pulang dari luar negeri. Yang pertama adalah ketika pulang dari Dubai, dan yang kedua kepulangannya dari Amerika. Dan yang sangat mengejutkan, Rachel justru mengaku sama sekali tak menjalani karantina di Wisma Atlet, melainkan bertolak ke Bali dari Jakarta. Pengakuan Rachel ini pun rupanya memunculkan tanda tanya besar.
Benarkah di balik penyesalannya itu, Rahel tengah memainkan dusta demi menutupi keterlibatan oknum TNI yang disebut-sebut membantu memuluskan kaburnya Rahel? Bagaimana pula reaksi pihak Kodam Jaya menanggapi polemik yang terjadi? Sebetulnya kan itu tidak boleh dilakukan gitu kan. Dengan dia bisa masuk ke Wisma Atlet aja itu sebenarnya udah salah. Karena Wisma Atlet itu diperuntukkan untuk TKW, pelajar dan kerja yang ditugaskan sama kantornya lalu bisa karantina di Wisma Atlet. Sebetulnya itu aja udah salah. Gitu kan. Kalau ada teman-teman selebritinya yang bilang iya kita bisa di Wisma Atlet, itu salah besar. Karena kenapa gue bisa bilang begitu, karena gue pernah merasakan saat gue pulang dari Turki dan harus karantina dan gue memilih Wisma Atlet dan itu tidak dibolehkan. Aku nggak bisa sebutin kronologinya seperti apa karena kan aku harus memberitahukan kronologinya itu pertama di Polda ya Kak. Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak minta sekamar juga karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Jadi, wait, kamu nggak karantina sama sekali di Wisma Atlet? Ini kesalahan aku sebagai as a person ya, aku salah karena aku sadarnya tuh telat gitu. Ya masih sih aku nyesel. Dan mungkin aku nyesel. Itu aja sih. Kalau HRP-nya bisa kayak begitu berarti banyak yang ngebantu nih, karena prosesnya untuk keluar dari bandara aja nih step by step-nya banyak gitu. Kalau nggak salah ada 4 step gitu kan, berarti kan yang ngebantu bukan 1 atau 2 orang nih gitu kan. Itu dan yang ngebantu pasti bukan orang biasa, karena kalau orang biasa nggak mungkin bisa lolos sampai 2 kali. Jadi ternyata Rahel P-nya itu dia tidak karantin bukan cuma yang kemarin, tapi yang dari Dubai pun dia nggak karantin. Jadi which is ini adalah sudah 2 kali. Kebetulan gue juga minggu depan harus berangkat ke Swiss. Nah nanti pas gue sampai Jakarta, gue orang yang satu-satunya mungkin akan bersuara bahwa gue tidak mau dikarantina sampai Rahel P-nya diadili. Hasil penyelidikan yang sedang berjalan, ditemukan lagi ada kerjasama 1 oknum tambahan. Jadi sudah dinonaktifkan dari Satgas Kogas Gapat. Jadi hasil penyidikan yang kemarin-kemarin belum ada. Jadi memang kita jujur ya, dari Kogas Gapat ini merasa kecolongan ya dengan adanya tindakan dari oknum yang dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran non prosedural yang seharusnya. Kemarin sudah dilaksanakan evaluasi langsung yang dilakukan Pangdam ya. Bapak Kasdam sudah mengecek langsung baik ke Pademangan atau ke bandara. Apa yang dilakukan Rahel V-nya dengan sekonyong-konyong kabur dari kewajibannya menjalani karantina benar-benar miris. Entah apa yang ada di benak Rahel kala itu, hingga begitu nekat melakukan hal tersebut. Di saat semua orang berjuang keras hingga mengorbankan jiwa raga melawan ganasnya corona, di saat ratusan ribu nyawa telah terenggut, ia dengan begitu santai melanggar karantina demi kepentingan pribadinya. Rahel memang pada akhirnya menyesal dan mengaku salah. Namun semua telah terlanjur terjadi dan proses hukum telah berjalan. Begitu juga dengan sanksi berat dan ancaman penjara yang kini telah menanti di depan mata. Lalu siapkah Rahel V-nya menerima hukuman atas perbuatannya? Siapkah Rahel V-nya jika pada akhirnya ia harus meringkuk dalam penjara? Aku mau minta maaf lagi dan akan selalu minta maaf terus terutama sama orang-orang yang emang berjuang melawan COVID. Aku mau minta maaf membuat kegaduhan ini semua. Aku minta maaf sama semua orang ya, apalagi yang terlibat untuk menangani kasus aku sekarang gitu, merepotkan mereka. Aku juga nggak mau ada yang mencontoh kelakuan aku sekarang gitu. Ini bukan hal yang bisa dibenarkan dan aku nggak ada pembelaan dan
pembenaran dalam hal ini sama sekali. Dan aku itu siap untuk menerima sanksi dan konsekuensi yang akan terjadi ke depan gitu. Aku akan jalani itu semua. Kalau ancaman kalau cuma suruh bayar denda 100 juta sih sepele ya. Itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang penting kurungan penjaranya ini ya bisa terlaksana atau enggak gitu. Gue juga bilang kalau cuma minta maaf gampang untuk kepada polisi, buat kepada penjara ya kan. Ya kita bikin salah minta maaf aja, easy kan gitu. Jadi, tapi permintaan maaf itu nggak semudah itu gitu. Kalau gue jujur kalau ditanya maunya Raffinya diapain, gue pengennya dia di penjara. Nanti kita lihat hasil penyidikan dari Polda Metro, apakah benar saudara Rasel itu saudari Rasel ya tidak karantina waktu dari pertama ya. Nanti kita belum dapatkan hasilnya, nanti tunggu aja dari Polda Metro.